Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang prosedur. Saya, Febi Rosyanti, selaku moderator dan pemateri ketiga akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Tri Rukmansyah Pratama sebagai pemateri pertama dan Iqbal Suliwetang sebagai pemateri kedua. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. 11. Prosedur. Pendahuluan. Prosedur merupakan rangkaian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan komponen dan sistem informasi, baik itu sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi, yang sering dilupakan. Padahal tanpa prosedur yang benar, sistem informasi sehebat apapun tidak akan berjalan sebaik mestinya. 11.1. Prosedur. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 11.2. Aktivitas. Aktivitas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Aktivitas bisnis atau perusahaan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung kemajuan organisasi. Aktivitas sistem informasi. Aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik. Itu habis dari tadi. 11.3. Fungsi. Para pemilik sistem biasanya hanya memperhatikan aktivitas ini secara garis besar. Dalam hal ini, kumpulan dan aktivitas tanpa melihat keterkaitannya satu sama lain disebut sebagai fungsi. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Fungsi sistem bisnis perusahaan meliputi perjualan, pelayanan, produksi, penerimaan, akuntansi, dan lain sebagainya. Hal yang penting diketahui di sini adalah pemilik sistem melihat fungsi bisnis mereka berdasarkan tujuan organisasi dan lebih spesifik kesasaran yang harus dicapai. Pemilik sistem melihat fungsi bisnis mereka berdasarkan tujuan organisasi dan lebih spesifik kesasaran yang harus dicapai. Sasaran merupakan target yang lebih spesifik dengan kriteria yang jelas, menjadi ciri dari tujuan untuk membantu mencapai tujuan. Sebagai contoh, produksi dapat mencapai tujuan melalui pengurangan material yang tidak berguna dengan 12% pada tanggal 15 September. Sasaran merupakan target yang lebih spesifik dengan kriteria yang jelas untuk membantu mencapai tujuan. Bagian 2 komponen sistem informasi akuntansi. Dari pesanan yang sama dalam produksi, mengurangi jumlah waktu mogok mesin sebanyak 50 jam per minggu melalui pemeliharaan preventif. Ketika bekerja, pemilik sistem analisis harus berkomunikasi. Gap komunikasi seringkali muncul sehingga analisis sistem memiliki interpretasi yang salah tentang situasi yang ada dan rancangan yang harus dibuat. Diagram di atas sangat abstrak, tidak ada bukti input atau output dari fungsi tersebut. Tidak ada bukti prosedur atau metode yang digunakan untuk melakukan fungsi tersebut. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Melakukan aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut.